Pengamat politik sebut pemilihan presiden dalam pemilu 2024 akan ada politik uang dengan skala yang masif. Hal ini karena semua partai punya kans yang sama untuk memenangkan calonnya masing-masing. Indonesia sebagai negara demokrasi akan kembali berpesta demokrasi 5 tahunan. Pemilihan umum eksekutif serta legislatif pada tahun 2024 mendatang. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan. Di antaranya pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pada 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Pembentukan timsel calon anggota KPU provinsi pada 20 provinsi, termasuk 4 provinsi DOB di Papua, serta penetapan dapil dan alokasi kursi pemilu DPR dan DPRD provinsi kabupaten kota. Komisi Pemilihan Umum RI pun telah menetapkan 17 partai politik yang telah memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual, sehingga berhak menjadi peserta pemilihan umum 2024. Utamanya dalam pemilihan eksekutif, presiden, dan wakil presiden, di mana untuk 2024 tidak ada calon incumbent. Persaingan antar calon yang hingga kini baru ada satu partai yang mendeklarasikan calonnya, diprediksi akan sangat menarik dan sangat ketat. Terdapat 2 koalisi besar dan PDIP yang akan bersaing pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Koalisi pertama yaitu KIB, terdiri dari PAN, Golkar, dan P3. Koalisi kedua adalah KIR, Koalisi Indonesia Raya, terdiri dari Gerindra dan PKB. Dan yang terakhir adalah PDIP, partai penguasa pada pemilu 2019, dan di 2024 diperkirakan akan berjalan sebagai single fighter. Tak beda jauh dengan 2019, diperkirakan akan terjadi juga polarisasi yang dikhawatirkan bisa menggoyang persatuan dan kesatuan bangsa. Juga politik uang yang selalu menjadi momok dalam berdemokrasi diperkirakan akan semakin masif skalanya. Nah, kalau merasa ingin menang maka akan berbuat, mohon maaf, securang-curangnya, ya kan, menghalalkan segala cara untuk menang. Ini juga harus diantisipasi. Yang kedua, saya melihat, catatan saya, 2024 nanti money politik akan semakin masif, baik dalam konteks pilpres maupun pileg. Ini juga harus diantisipasi bahwa berdemokrasi bukan untuk menebar money politik, tapi bagaimana berkompetisi secara sehat menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Kalau kita ingin memiliki pemimpin yang berintegritas, maka yang money politik mesti diminimalisir. Tapi saya membacanya 2024 nanti akan sangat masif money politik itu. Membangun kesadaran untuk menghindari money politik mulai dari kalangan masyarakat bawah hingga elit sangat perlu dilakukan guna membangun demokrasi yang memiliki integritas bagi Indonesia. Anton Pradana melaporkan untuk NET.